Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Ade Imansyah, Anes Aisyah, dan Wike Filzah. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pendidikan karakter Islami dalam konteks masyarakat multikultural. Yang pertama ada masyarakat multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak dan culture yang artinya budaya. Jadi, masyarakat multikultural berarti masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak sekali keberagaman kebudayaan. Sudah takdirnya Indonesia berisikan banyak sekali keberagaman suku, agama, dan budaya yang mendiami ribuan pulau yang ada di Indonesia. Dalam masyarakat majemuk juga seringkali terjadinya konflik. Nah, penyebab adanya konflik itu yaitu keberagaman kebudayaan yang ada di tengah masyarakat. Terjadi karena adanya sentimen dari suatu kelompok atau etnis tertentu. Terdapat 5 prinsip yang bisa dijadikan acuan dalam mengembangkan masyarakat multikultural. Yang pertama ada keberagaman. Keberagaman merupakan hukum alam atau sunatullah yang tidak bisa ditolak. Yang kedua ada persamaan. Islam mengakui manusia diciptakan dalam keberagaman. Pada dasarnya, perbedaan hanya dilihat dari segi kualitas moral dan itu hanya berlaku di mata Tuhan. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Namun, kebebasan ini juga memiliki batas-batas tertentu. Dengan kata lain, dipahami dalam pengertian yang positif. Selanjutnya ada keadilan. Salah satu semangat dasar dalam Al-Quran adalah keadilan bagi seluruh umat manusia. Suatu derajat manusia paling utama dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada penghargaan atas hak asasi manusia. Ajaran Islam diturunkan dan disebarluaskan bertujuan untuk memuliakan setiap manusia. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut terdapat 5 jaminan, yaitu yang pertama jaminan kebebasan atau keselamatan beragama dan berkeyakinan, yang kedua jaminan atas jiwa dan keselamatan fisik, yang ketiga ada jaminan keselamatan keluarga dan keturunan, yang keempat ada jaminan atas hak milik dan profesi, yang kelima ada jaminan atas keselamatan akal atau kebebasan berpikir dan berekspresi. Ulama terdahulu merumuskan hal tersebut sebagai suatu tujuan syariat, di mana segala tindakan yang melindungi kelima hal tersebut adalah bagian dari ajaran agama yang hakiki. Pendidikan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai, memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan. Pendidikan karakter merupakan salah satu sistem penilaian nilai-nilai cara berpikir dan berakhlak dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk membentuk pribadi agar mampu bekerja sama dengan seluruh komponen. Pendidikan karakter terbagi menjadi 9 karakter mulia. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan kebenaran. Yang kedua tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian. Yang ketiga ada amanah. Yang keempat ada hormat dan santun. Yang kelima ada kasih sayang, kepedulian dan kerjasama. Yang keenam ada percaya diri, kreatif dan pantang menyerah. Yang ketujuh ada keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan ada baik dan rendah hati, serta yang terakhir yang kesembilan yaitu toleransi dan cinta damai. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah membangun karakter Islami. Dalam Al-Quran terdapat seruan kepada seluruh umat manusia untuk saling mengenal atau ta'aruf dan saling berbuat kebaikan atau tahsin. Hal ini berarti Islam mendorong kesadaran kepada seluruh pemeluknya untuk hidup saling berdampingan dengan orang lain yang berbeda ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, setelah saling mengenal dan berbuat kebaikan, langkah selanjutnya adalah saling memahami atau tafahum. Hal ini memunculkan kesadaran bahwa nilai yang kita miliki mungkin berbeda, tetapi dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi dan memberikan sumbangsi. Berikutnya adalah saling menghormati atau tahrim, di mana setiap orang harus bersedia untuk mendengarkan pandangan-pandangan dan suara-suara dari segi yang berbeda. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar yang diangkat dari sumber utama ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang bisa direkonstruksikan sebagai unsur-unsur karakter Islam dalam rangka mengembangkan dan merawat masyarakat multikultural Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama adalah religius. Maksud dari religius sendiri yaitu memiliki karakter takwa, tawakal, dan ikhlas. Dan yang kedua ada toleransi atau tasamuh.
Maksudnya, sikap lapang dada terhadap penganut agama lain untuk menyatakan dan menerapkan keimanannya. Dan yang ketiga ada ta'aruf dan ta'awun. Ta'aruf sendiri berarti saling mengenal satu sama lain. Nah, dari sinilah akan muncul kerjasama atau yang dinamakan sebagai ta'awun. Dan yang keempat ada persaudaraan atau ukhuwah. Semangat persaudaraan penting untuk ditanamkan sebagai bagian untuk membentuk karakter Islami. Dan yang kelima ada moderat atau tawasud. Dan yang terakhir ada keseimbangan atau tawazun. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.